Islami intisyarul islami ing meluase ajaran Islam, tersiare ajaran Islam fil qabaili ing dalem pira-pira kabilah. Intisyarul islami ing tersiare ajaran Islam fil qabaili ing dalem pira-pira kabilah. Azamu maka pada neja sapa Quraisy ala qatlin nabiyyi ing atase mateni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu maka ngepung ing Kanjeng Nabi, atau fahasarathu maka ngepung sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi. Fahasarathu maka ngepung sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi wa ahla baitihi lan ahli bete Kanjeng Nabi. Wa ahla baitihi lan ahli bete Kanjeng Nabi. Fi syi'bi ing dalem bukit kang ana ing Mekah. Fi syi'bi ing dalem bukit kang ana ing Mekah. Wa mana'u lan padha nyegah sapa Quraisy anhum saking ahlul bait al arzaka ing pira-pira rezekine. Al arzaka ing pira-pira rezekine. Wa tafaqu lan padha sepakat sapa Quraisy ala alla yakbalu ing atase nyenta ora nrima sapa Quraisy. Ala alla yakbalu ing atase nyenta ora nrima sapa Quraisy lahum maring ahlul bait. Sulhat ing perdamaian abadan ing dalem selawase. Abadan ing dalem selawase. Illa idza aslamu angin ing dalem nalikane nyerahaken sapa ahlul bait. Illa idza aslamu angin ing dalem nalikane nyerahaken sapa ahlul bait an-nabi ya ing Kanjeng Nabi lil qatli maring dipateni. Wa katabu lan nulis sapa Quraisy ma ing barang ittafaqu kang sepakat sapa Quraisy alaihi ing atase ma. Wa katabu lan nulis sapa Quraisy ma ing barang atau ma ing perkara ittafaqu kang sepakat sapa Quraisy alaihi ing atase ma. Fi sahifatin ing dalem lembaran. Fi sahifatin ing dalem lembaran allaquha kang gantungaken sapa Quraisy ing sahifah. Kang gantungaken sapa Quraisy ing sahifah. Fil Ka'bati ing dalam Ka'bah. Fil Ka'bati ing dalam Ka'bah. Wa kana lan ana apa zalika mengkono peristiwa. Wa kana lan ana apa zalika mengkono peristiwa iku fis sanati sabiati ing dalam tahun ketujuh. Ing dalam tahun ketujuh minan nubuwati saking kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Khisarun Nabi wa ahli baitihi. Penjelasan tentang pengepungan terhadap Kanjeng Nabi dan juga keluarganya. Yang menjadi dasar atau tujuan terjadinya pengepungan terhadap Kanjeng Nabi ini adalah karena mereka melihat, ya, orang-orang Quraisy melihat bahwa agama Islam yang diajarkan dan disebarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai semakin meluas, mulai mendapatkan simpati dari banyak orang, sehingga banyak beberapa kelompok orang yang sowan dan mendatangi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin masyhurnya Islam ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan orang-orang Quraisy. Ya, Islam semakin menyebar, mereka semakin takut, ya. Lalu azamu ala qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merencanakan untuk membunuh baginda Nabi. Ya, jadi melihat agama Islam itu semakin tersiar luas, ya. Tidak hanya di Jazirah Arab, tapi juga di beberapa wilayah-wilayah lain juga semakin menyebar. Mereka semakin khawatir, lalu akhirnya menyepakati untuk merencanakan pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi. Fakhasarat huwa ahla baitihi fasyati. Nah, salah satu cara mereka di dalam rangka untuk membunuh Kanjeng Nabi adalah yakni dengan mengepung beliau dan juga seluruh keluarganya di salah satu bukit yang ada di kota Mekah. Jadi mereka digiring, kemudian berada di satu bukit di situ, dan mereka tidak diperbolehkan keluar kemana-mana. Selain itu, mereka juga tidak bisa menerima makanan-makanan dari orang lain, dicegah oleh orang-orang Quraisy. Wa mana'u anhum al-arzaq, rezeki-rezeki mereka, usaha-usaha mereka semuanya ditutup oleh orang-orang Quraisy, sehingga pada saat itu ya, sebagian dari ahli bait atau keluarga Kanjeng Nabi banyak yang mengalami kelaparan karena semua dikepung oleh orang-orang Quraisy. Tidak bisa satupun dari keluarga beliau yang meluk Islam keluar dari tempat yang telah dikepung tadi, kecuali illa idza aslamu an-nabi walil qatli, kecuali ketika mereka mau menyerahkan Kanjeng Nabi untuk kemudian dibunuh. Jadi tidak ada perdamaian, mereka menolak perdamaian itu. Perdamaian itu mereka semua tolak, kecuali kalau ada penyerahan Kanjeng Nabi kepada mereka untuk kemudian dibunuh. Dan itu apa yang tertulis, apa yang tadi disepakati oleh orang-orang Quraisy, kemudian ditulis dan ditempelkan di salah satu tempat yang ada di Ka'bah. Itu Ka'bah itu tebal. Makanya kalau kamu menonton film tentang sejarah Nabi, di situ ada satu momen ketika orang-orang Quraisy menempelkan sesuatu di Ka'bah. Nah, itu adalah bagian dari kesepakatan tadi, bahwa mereka menyepakati untuk tidak memberikan makanan kepada Kanjeng Nabi dan keluarga-keluarganya. Ya, artinya mereka tidak boleh berbisnis karena semuanya ditutup, dicegah oleh orang-orang Quraisy. Ya, wa katabu ma ittafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah. Terus apa yang mereka sepakati kemudian ditulis dan kemudian
dibuat satu lembaran yang nantinya ditempelkan di atas Ka'bah. Nih, lembaran ini sebagai peringatan bahwa keluarganya Muhammad tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ada satupun yang melakukan bisnis apapun dengan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali tadi ya, kecuali jika mereka salah satu dari keluarganya mau menyerahkan Kanjeng Nabi kepada mereka untuk kemudian dibunuh. Makanya ini salah satu bagian ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi, dan peristiwa ini terjadi pada saat 7 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi semakin berat. Nanti apalagi pada saat setelah wafatnya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Cobaan-cobaan itu semakin lama semakin memberatkan. Tapi Rasulullah menghadapinya dengan sangat tegar, dan inilah yang akhirnya menjadikan agama Islam itu semakin tersiar kemana-mana, sampai akhirnya bisa sampai ke Habasyah, sampai ke Madinah. As'ilatun utawi iki kupitakon, kata azamat Quraisyun ala qatlin Nabi. Kapan orang-orang Quraisy berencanakan melakukan pembunuhan terhadap baginda Nabi? Ketika mereka melihat agama Islam semakin tersiar luas. Mada amilat, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi? Mereka mengepung Kanjeng Nabi dan keluarganya, mereka mencegah rezeki-rezeki dari keluarganya Kanjeng Nabi. Ya. Ala ayyusain ittafaqu. Atas dasar apa mereka menyepakati? Apa sepakatan apa yang mereka sepakati? Kesepakatannya itu adalah mereka tidak menerima perdamaian selama-lamanya, kecuali jika Rasulullah diserahkan kepada mereka untuk kemudian dibunuh. Hal katabu, apakah semua perjanjian itu, kesepakatan itu ditulis tidak kesepakatan itu? Naam, wa katabu ma ittafaqu alaihi fi sahih. Mereka mencatat kesepakatan itu di dalam satu lembaran, kemudian lembaran itu ditempelkan di atas Ka'bah. Fi ayyi sanatin, pada tahun berapa kejadian itu? Tahun ke-7 setelah kenabian. Oke. Al-khulasatu utawi iki kurikasan. Al-khulasatu utawi iki kurikasan. Lamang tasaro ing dalam sumangsane tersiar. Lamang tasaro ing dalam sumangsane tersiar. Apa al-Islam Islam, apa Islamu Islam. Hasarat maka nepung, hasarat maka nepung sapa Quraisy an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alahu lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbahu lan sahabate Kanjeng Nabi. Fi sya'bi Makkah ing dalam bukit kang ana ing Mekah. Fi sya'bi Makkah ing dalam bukit kang ana ing Mekah. Wa mana'u lan nyegah sapa Quraisy anhum saking Kanjeng Nabi wa alihi wa sahbih al arzaqa ing pira-pira rezeki salasa sanawatin ing dalam telu pira-pira tahun. Salasa sanawatin ing dalam telu pira-pira tahun. Wattafaqu lan pada sepakat sapa Quraisy, wattafaqu lan pada sepakat sapa Quraisy ala qatlihi ing atase ala qatlihi ing atase mateni ing Kanjeng Nabi.
Kira-kira apabila diringkas dari apa yang tadi sudah dikatakan atau disampaikan, maka kesimpulannya itu adalah ketika agama Islam itu semakin tersiar, maka orang-orang Quraisy mengepung Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya di salah satu tempat di daerah perbukitan yang ada di kota Mekah. Mereka kemudian mencegah rezeki dari keluarganya Kanjeng Nabi selama 3 tahun. Ya, bahasa ininya sih mengisolasi. Ya, mereka orang-orang Quraisy mengisolasi rezekinya keluarganya Nabi selama 3 tahun. Dan orang-orang Quraisy bersepakat untuk membunuh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesimpulan dari materi yang terkait tentang pengepungan Kanjeng Nabi dan juga keluarganya. Hijratul Habasyah tsaniyah utawi ikiku hijrah Habasah kang kaping 2 ba'da dukhulin Nabi wa qaumihi syi'bi ramaru jami'il muslimin bil hijrati ilal Habasyah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.